Halo teman-teman, kembali lagi bersama Let's Study, your study partner. Hari ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk UTBK SNBT tahun 2025 dengan belajar topik literasi bahasa Inggris, substances, specifically future simple. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada teman-teman dari Donatur Let's Study karena bahan pembelajaran ini dibiayai oleh Donatur Let's Study dan kami berterima kasih atas bantuan tersebut. Oke, perkenalan diri dulu ya, singkat ya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Indra Nathan. Saya berasal dari FISIP, Universitas Brawijaya, dengan jurusan HI, Hubungan Internasional. Dan karena saya punya passion di bahasa Inggris, puji Tuhannya saya juga bisa mendapatkan beberapa achievements yang saya dapatkan dikarenakan saya bisa belajar bahasa Inggris. Dan saya harap teman-teman juga bisa punya achievement-achievement yang besar dari belajar literasi bahasa Inggris. Salah satunya dengan lolos UTBK SNBT. Oke, kita lanjut saja. Hari ini kita mempunyai tiga agenda. Pertama, kita dapat mengetahui fungsi dari past, perfect, dan future tenses. Lalu kedua, kita dapat menjawab English iteration questions. Dan ketiga, tahu tips dan trik untuk menjawab future tenses. By the way, ini aku lanjut lagi langsung aja ke material. Jadi fungsi umum tenses, kita mulai lagi dari awal aja, dari basic of tenses. Itu untuk menjelaskan kejadian berdasarkan keterangan waktu pada saat kejadian tersebut terjadi. Nah, ini contoh ilustrasinya. Dan hari ini kita akan belajar future tenses dulu, teman-teman. Oke, future tenses secara umum itu dapat digunakan untuk menjelaskan kejadian yang akan terjadi di masa depan dan atau yang akan terjadi dan atau rencana untuk masa depan nanti. Oke. Nah, tiga tipe future tenses yang kita bahas itu ada future simple, future perfect, dan juga future continuous. Kita mulai dulu dari yang paling gampang, future simple. Future simple sendiri itu digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan hal yang terjadi di masa depan. Ya, simply, rumusnya adalah subject ditambah will, ditambah verb satu, gitu. Oh ya, aku lupa tambahin di PPT-nya guys. Aku tambahin dikit ya pakai ini ya. Plus verb satu. Ya, gini. Contohnya adalah I will fix your house when you ask me to. Nah, ini contohnya. Nah, feature simple itu juga fungsi juga dapat digunakan untuk mempertanyakan yang terjadi di masa depan dan juga seperti yang tadi aku bilang, mengekspresikan perasaan kita atau prediksi kita terhadap sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Contohnya di bawah, I will go to my grandma's house. Atau kita dapat juga menggunakan untuk mempertanyakan hal-hal yang sifatnya ini pertanyaan kita untuk masa depan. Kayak gini, will you go to my grandma's house? Itu. Oke, lanjut. Ini ke future perfect tense. Ini yang bisa dibilang salah satu bentuk complicatednya. Future perfect tense itu adalah tense yang digunakan untuk memprediksi suatu kejadian yang belum selesai atau belum terjadi sama sekali. Nah, rumusnya atau strukturnya adalah subjek tambah will or shall plus have plus verb 3. Oke, kita mulai dulu dari contoh ya. I will have been there for 3 weeks due to agendas. Aku sepertinya harus ada di sana selama 3 minggu karena agenda-agenda aku. Contohnya. Jadi kita memprediksi something yang belum terjadi, something yang masih abstrak. Itu kita prediksi menggunakan future perfect tense. Oke, future continuous tense. Oke, untuk struktur continuous tense sendiri itu ada subject plus will or shall plus be plus verb ing. Ya intinya itu digunakan untuk menyatakan kejadian yang sedang berlangsung pada waktu yang akan datang dengan keterangan waktu yang lebih spesifik. Intinya intinya ya guys ya, kalau future continuous itu menjelaskan apa yang sekarang lagi berlangsung dan di sorry salah salah apa yang nanti akan apa yang nanti di masa depan akan berlangsung dan akan terus berlanjut. Makanya namanya continuous, terus berlanjut. Contohnya gini, next month I will be joining Let's Study. Tuh. Oke, by the way disclaimer dulu guys sebelum praktis. Ini fungsi dari feature perfect dan feature continuous itu tidak banyak ya guys ya, tapi teman-teman harus memahami struktur dan fungsi dari kalimat tersebut. Walaupun fungsinya tidak banyak, tapi
Teman-teman harus tahu dulu nih logika kalimatnya, dan konteks kalimatnya juga. Karena walaupun fungsi tidak banyak, tapi kadang rumit future tense ini. Oke, praktis kita mulai dari model soal pilihan ganda yang paling simpel dulu. I bla 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 the teacher starting tomorrow. Ini kan kita hanya menjelaskan something yang akan terjadi di masa depan tanpa ada hubungannya di masa lalu dan juga tanpa ada hubungan di mana kita akan menjadi teacher berulang-ulang. That means ini menggunakan future simple. Struktur dari logika kalimatnya adalah future simple. Oke, sekarang kita lihat dulu di bawah sini. Mana nih yang cocok dengan future simple? Future simple kan menggunakan verb satu ya guys ya. Nah, yang cocok sama yang cocok menggunakan verb satu, would tidak mungkin. Karena would itu sebenarnya past tense guys. Ini salah. Eh, will have been tidak mungkin. Oh ya, will be bisa jadi. Will have been ini kan bentuk apa? Bentuk dari bisa dibilang ini bentuk dari future perfect. Have will enggak, ini secara grammar ini merujuk kepada present tenses tapi dengan grammar yang salah. Be ini nggak jelas banget guys grammarnya. Oke, dari tiga kalimat ini, dari yang benar adalah B. So, jawabannya adalah B. Oke, lanjut. Fill in the blanks below. Ini paling gampang ya guys ya. Tapi triksnya adalah teman-teman harus ngerti kali konteks dan logika kalimat dulu. Contohnya gini. Take your umbrella with you. Memprediksikan. It bla 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 rain. Ini bakal hujan. Nah, dikarenakan kita menjelaskan prediksi yang sangat simpel ya udah kita menggunakan future simple verb satu. Jawabannya adalah it will. Aduh, I'm sorry for my bad handwriting ya guys. It will rain. Yes, it will rain. Terus nomor dua, they bla 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 card this evening. Mereka akan main kartu nih this evening. Ini juga pakai future simple. Karena kita tidak menjelaskan something yang akan berulang di masa depan dan kita tidak menjelaskan something yang ada hubungannya dengan masa lalu. Berarti ini adalah will play. They will play. Simple, verb satu juga karena future simple. Ini juga yang di bawah I bla 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 go to the cinema tomorrow ini juga feature simple guys. Karena ini cuma menjelaskan prediksi simple kita tentang agenda kita untuk pergi ke bioskop. I will go to the cinema tomorrow. Gitu. Last question. Ada tiga questions. Identify the future tenses below. Oke, mari kita bacakan. Clara shall have completed her task by then. Nah, kalau kita lihat strukturnya ada shall, ada have juga nih guys. Si present simple kan nggak pakai sorry future simple nggak pakai shall dan have continuous juga. That means jawabannya perfect. Ya. Terus kedua, the taxi will arrive at 7:30 a.m. Will plus arrive adalah verb one. Future simple. When I reach home, my cat will be waiting for me on the couch. Waiting. Will plus be plus verb ing. Yang pakai verb ing apa? Continuous. Simple as that. Itu kalau kita jawab dari identifikasi struktur kalimat. Oke, key main takeaways-nya ada yang ini berikut di sini adalah rumus-rumus dari future simple, future continuous, dan future perfect. Intinya, kalau teman-teman mengetahui strukturnya, aku jamin ke teman-teman, teman-teman bakal jawab soal suatu dengan gampang. Namun nih, misalkan teman-teman lagi lupa dari strukturnya, teman-teman bisa menjawab dengan menggunakan logika dari kalimat dan juga logika dari tenses tersebut. Logikanya gini, future simple itu digunakan untuk apa? Untuk hanya memprediksi hal yang terjadi di masa depan. Kalau future continuous, untuk menjelaskan hal yang akan berulang kali terjadi di masa depan. Kalau future perfect adalah untuk memprediksi hal yang terjadi di masa depan dia emang belum benar-benar terjadi. Masih abstrak banget gitu. Itu logika kalimatnya, guys. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton video pembelajaran ini. By the way, bahan pembelajaran ini kembali lagi dipersembahkan dan dibiayai oleh Donatur Let's Study. Thank you very much for all the donations and the helps. Bagi teman-teman yang ingin membantu Let's Study dengan bantuan finansial, teman-teman bisa langsung saja membantu donasi
berapapun kepada kode QRIS di sini. Kalau teman-teman tidak hendak membantu secara finansial juga tidak apa-apa teman-teman, karena teman-teman juga bisa membantu dengan cara bantuan non finansial, yaitu dengan membagikan video ini kepada teman-teman yang ambis UTBK juga. Oh iya, selain itu teman-teman kalau mau belajar dari Let's Study, kita juga masih punya banyak platform pembelajaran lagi yang benar-benar full gratis. Teman-teman bisa langsung buka platform Let's Study, di sana banyak banget ya teman-teman, kayak PowerPoint, textbook, latihan soal yang sudah kita sediakan untuk teman-teman di sini agar teman-teman bisa lolos UTBK. Pure gratis. Thank you teman-teman. Hope to see you all again soon. I hope teman-teman bisa lolos ke perguruan tinggi negeri yang teman-teman idam-idamkan. Thank you. Let's study. Your study partner. Signing out. Semangat guys.